dan Ibu Visa Yunita, dan juga rekan-rekan di SMK Negeri 1 Grati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula SMK Negeri 1 Grati dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif sebagai bentuk budaya positif sebagai fondasi kesuksesan di SMK untuk membangun karakter unggul. Bapak Ibu hadirin sekalian, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Emdin Rahmat Aji. Kepada beliau saya persilakan. Marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan memohon kepada Allah, semoga kita semuanya diberi kesehatan, semuanya diberi rezeki halal, barokah dan buahnya, dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat dari diseminasi budaya positif ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa du'aha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nur basari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dikumpulkan memang secara tuntutan yang ada di PMM bahwa tidak hanya Pak Yahya sekarang, tapi juga Pak Jenengan semuanya. Setiap kali saya berharap ini, setiap kali misalnya kita pelajari keluar, apapun itu bisa diseminasikan kepada teman-temannya, bisa ditularkan kepada teman-temannya. Ini merupakan sebenarnya sudah merupakan budaya positif yang memang harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita memasuki acara inti, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Budaya positif sebagai fondasi kesuksesan di SMK untuk membangun karakter unggul. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri, yaitu Bapak Muhammad Nur Yahya dan Ibu Visa Yunita. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ya, semangat ya. Baik, sehat baik. Nggak Pak Ibu, saya berdiri aja ya, enak ini kalau berdiri. Ini ya, kita kolaborasi ya istilahnya. Ya, jadi kami di sini ingin berbagi istilahnya, ya, berbagi tentang budaya positif, Bapak Ibu. Jadi apa sih sebenarnya yang perlu kita bentuk di sekolah ini? Sebenarnya memang kalau dikatakan tadi seperti kata Bu Yuni, GSM, ada GSM, kemudian juga di guru penggerak pun juga ada tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu menjadi poin pentingnya adalah bagaimana sih kita membuat sebuah pendidikan yang menyenangkan. Nah ini mungkin dulu kami ya pertama sebelum mendapatkan materi ini tuh seakan-akan ya kita sudah melakukan hal yang benar sebenarnya. Seperti kita misalnya anak-anak itu ada yang berbuat salah, kita bawa ke BK ya, kemudian diberi hukuman. Itu kita kadang merasa bahwa ini sudah benar ini. Kadang kita juga lihat misalnya kalau di piket gitu ya. Kalau ada yang terlambat selalu kita sanksi. Kita beri hukuman ada. Seperti itu ternyata setelah mengikuti materi di guru penggerak ini ada satu hal yang juga mungkin kita lupa bahwa istilahnya seberapa pengaruh ya dari kalau kita memberikan hukuman ya dengan kalau kita misalnya lebih mendekat ke mereka ya.
Jadi kalau misalnya kita hanya memberi hukuman, itu kadang enggak. Nah, itulah makanya di sini. Iya, nanti di sini kita akan mempelajari, mengupas gitu. Ya, kami di sini bukan yang menggurui bukan. tapi kita belajar bersama. Kita belajar bersama, kita sharing mawon gitu. Yang pertama, ini Bapak Ibu, ini yang penting nih. Bisa saling berhadapan ya dengan pasangannya. Sama pasangannya bisa saling Boleh, ya. Silakan dilihat ya, pasangannya. Pasangannya masing-masing satu waktu. Pak Tommy silakan dengan begini Bapak Ibu. Jadi nanti gini, karena kita kan diperintahkan untuk senyum. Kadang untuk kita harus membuat senyum itu kan harus ada satu hal yang membuat kita senyum misalnya. Betul sekali. Misalnya saya melihat Pak Tommy gitu, wah apa itu, kita pikir aja hal-hal yang positif pada beliau. Nah, inilah sebenarnya yang nanti menjadi kunci ya. Kita melihat siswa itu dengan apa ya, positifnya. Jangan kita melihat anak ini wes elek, rambutnya gondrong, bajunya keluar, pokoknya tidak ada yang baik. Nah inilah makanya kita, monggo kita saya timer ya 30 menit 30 menit 30 detik dari sekarang. Ya silakan Berhadapan ya dilihat ya, monggo saling melihat loh ya. Nah, bayangkan positifnya ya, masing-masing. Senyum Bapak Ibu, senyum bukan ngakak ya, senyum ya. Senyum. Bagaimana kita membayangkan siswa kita atau murid kita yang menjengkelkan di hati, yang bikin Ya, orang di depan kita mungkin ini sebenarnya tidak hanya untuk apa ya, untuk siswa ya. Kadang kita sama teman gitu kadang gitu ya, pasti ada gitu. Makanya dengan seperti ini kita ambil positifnya. Ya, positifnya. Oke. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah ya. Apa yang dikatakan dari senyuman 30 detik tadi saat membayangkan siswanya yang menjengkelkan di hati. Ada yang bisa memberikan pendapatnya apa kira-kira? pada saat senyum membayangkan murid saya yang menjengkelkan di hati itu sebetulnya. Nah, monggo mungkin ada yang bisa. Ada yang mau merespon ini? Monggo. Ini apa loh? 30 menit itu 30 detik. 30 detik untuk memahami anak itu sama saja kita menyelami mereka. Artinya anak itu adalah anak ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menganggap sebagai anak, apapun yang kita, artinya aura positif kita itu biar tersampaikan oleh dia. Jika dia auranya negatif, dia akan terpapar oleh positif kita gitu. Mungkin itu. Wah, ini Bagus sekali. bagus ini. Jadi, Bagus sekali, kasih aplaus. oke, baik kita lanjutkan. Nah, ini ada, kalau kita di guru penggerak itu kita kenal, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal ya, ada kesepakatan istilahnya. Apa sih tujuan dari kesepakatan ini? Sudah pernah bikin kesepakatan kelas kan gitu? Bapak Ibu ini? Sudah, nih. Apa kira-kira? Untuk apa dengan bikin kesepakatan kelas? Monggo, ada yang mau menjawab? Monggo silakan ada yang menjawab. Monggo. Untuk apa sih kesepakatan kelas itu kita buat agar kita bersama siswa tidak hanya guru saja itu dapat menjalankan kesepakatan yang sudah kita buat sehingga nantinya akan tercipta yang namanya disiplin positif. Ya, disiplin positif nanti yang diharapkan itu menjadi budaya. Memang semuanya itu harus diawali dengan paksaan, ya. Harus ada niatan, dipaksa. Kalau sudah dipaksa nanti akan terbiasa dan menjadi budaya. Kalau memang tidak dipaksa dulu, paksanya bukan berarti kita memaksa dengan cara kekerasan, tidak. Akan tetapi yang melalui kesepakatan
terinspirasi. Selebihnya kita kembalikan lagi kepada mereka. Jadi dengan adanya yang namanya kurikulum merdeka seperti ini, bukan berarti kita anak-anak merdeka seenaknya sendiri, tidak, tetapi kita mengembalikan lagi pada mereka seperti apa sih pembelajarannya, bagaimana, kemudian kesepakatannya nanti kita buat itu seperti apa, sehingga nanti dari kesepakatan itu menjadi komitmen, menjadi apa, kebudayaan yang positif. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat bagus. Selanjutnya ini akan langsung dijelaskan oleh teman saya, Bu Visa Yunita. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan. Dapat dilihat Bapak Ibu, di sini ada gambar Bapak guru dan siswanya. Sini kita akan menciptakan sebuah budaya positif. Dari budaya positif ada peran-perannya yang bisa kita ketahui. Antara lain ada 6 di situ. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Poin pertama yang dapat dilihat di sini Bapak Ibu, disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Ada yang tahu di sini Bapak Ibu? Konten, menurut Bu Yuyun. Mungkin yang lain? Sesuai aturan. Berikutnya ada lagi disiplin. Disiplin kalau dianggap dari siswa sendiri, siswa mengira disiplin itu adalah tekanan, hukuman, dan aturan-aturan yang menjudge mereka membuat tertekan seperti itu ya. Tapi kita akan membantu siswa untuk memahami apa sih disiplin itu, bagaimana berdisiplin positif. Dapat dilihat di situ ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Belum. Lanjut di sini, disiplin positif dapat dilihat ke arah yang pada dirinya sendiri. Ya. Bagaimana dia, si murid, bisa melakukan semua tindakannya sesuai dengan aturan yang tercipta di sekolah tanpa harus ada batasan atau tindakan yang disalahkan seperti itu. Kita menciptakan tindakan-tindakan yang berbudaya positif. Ya, lanjut. Disiplin positif berikutnya adalah disiplin diri dapat membuat murid atau siswa memahami dan menyaksikan, menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, di sini maksudnya bagaimana sih disiplin yang sesungguhnya itu? Bukan mencari sebuah pujian. Kalau sudah buang sampah pada tempatnya, contohnya ya, waduh hebat kamu Anton, hebat kamu Putri, sudah bisa melakukan budaya positif di sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Atau misalkan ada siswa yang terlambat, kenapa kamu terlambat nak? Tanya alasannya, bukan langsung menghukum. Kamu terlambat 5 menit, kenapa? Ayo masuk ruang BK, dikasih sanksi. Dengan masuk ruang BK pasti pikiran si anak atau murid ini, aduh belain aku ya, pasti aku dihukum. Padahal dengan tindakan yang seperti itu yang kita ambil seorang guru, kita akan mengarahkan siswa bagaimana kamu nanti menyikapi tidak akan mengulangi terlambatmu berangkat ke sekolah dengan saran-saran dari Bapak Ibu guru. Seperti itu. Dengan ditanyakan lagi dengan penjelasan berikutnya. Nah, dari disiplin positif dapat saya ambil inti dari kegiatan ini. Saya mengambil dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila di sini. Dapat dilihat Bapak Ibu? Ada yang hafal 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama,
Monggo, Bapak Ibu. Silakan. Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, betul sekali. 4, 5, 6. Selanjutnya adalah poin yang kedua dari kegiatan ini, budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 poin motivasi perilaku manusia. Yang pertama dapat diamati Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari 3 poin ini dapat kita pahami bagaimana karakter siswa. Dilihat poin yang pertama ya Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Memberikan motivasi. Selaku guru, kita memberikan motivasi bahwa yang ada di pikiran kalian itu tidak benar. Si siswa yang melanggar atau melakukan pelanggaran itu dikasih sebuah arahan, diajak berdialog. Bagaimana sih alasan kamu kenapa melanggar? Sebabnya apa? Dan kita akan memberikan sebuah solusi di sana. Nah, solusi di sana bukan kita yang memutuskan, tapi si siswa yang memutuskan. Kamu harus bagaimana, menyikapinya seperti apa, dan kelanjutannya yang kamu lakukan adalah bagaimana. Nah, di sini Bu, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu kan sudah jadi guru lama sekali ya Bapak Ibu, pasti kan sudah merasakan bagaimana sih karakter murid, jumlahnya banyak lebih dari 30, pasti bermacam-macam ya. Dapat dilakukan pembentukan atau peraturan kelas. Sini. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita mengawali sebagai guru, kita mengajak siswa bagaimana si siswa ini berkomunikasi dengan antar teman biar ketemu atau klop dengan temannya. Bagaimana antara guru dan siswa memiliki aturan-aturan sekolah atau kelas. Nah, seperti itu. Diajak dialog, diajak komunikasi. Di sini menciptakan aturan. Contohnya misalkan seperti ini. Dilarang datang terlambat masuk ke kelas. Nah, kesempatan kelas berikutnya adalah atau aturan yang dibuat, piket sesuai dengan jumlah siswa yang terbagi sesuai harinya, misalkan seperti itu. Terus berikutnya lagi, siswa yang izin keluar harus angkat tangan terlebih dahulu. Nah, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contohnya untuk kesepakatan peraturan kelas. Untuk tindakan peraturan kelas dulu. Ini mau bertanya saja. Kesepakatan kelas itu keyakinan kelas itu berarti berdasarkan dari kesepakatan yang ada dari masukan-masukan anak-anak yang dituangkan di kesepakatan, kemudian diolah sebagai sebuah keyakinan, gitu ya. Betul sekali Bu Snia. Jadi dibentuk kesepakatan dulu. Kesepakatan ini akan ditulis di papan tulis, ditempel sama anak-anak. Saya pengennya ini, saya pengennya itu, ditempel dulu. Kesepakatan masing-masing anak, misalkan jumlah anaknya siswanya 30, semuanya bisa mengutarakan pendapatnya untuk menginginkan bentuk kelas yang seperti apa yang diinginkan siswa sebelum memulai pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun ke depannya.
seperti itu. Berikutnya, keyakinan kelas kan dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian itu berlakunya untuk 1 tahun atau 1 semester. Jika seandainya ada perubahan, apakah dari keyakinan kelas itu dirubah lagi menjadi sebuah kesepakatan kembali dan diolah kembali menjadi keyakinan untuk di semester genap? Apakah seperti itu? Apa sesuai dengan kondisi proses anak gitu? Kesepakatan itu biasanya 1 semester. Kesepakatan kelas dibentuk dalam 1 semester. Dengan misalkan kalau di SD kan 1 kelas 1 guru untuk semua mapel. Tapi kan kalau di SMK seperti kita kan berbeda-beda. Jadi setiap guru memiliki kesepakatan masing-masing dengan siswanya. Ternyata Mas Ikin Pak, kalau tadi menyampaikan bagaimana Bapak Ibu wali kelas, kebetulan saya juga wali kelas, kan saya juga sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Memang yang namanya kesepakatan kelas yang tertulis itu terkadang di luar ekspektasi kita atau keinginan kita, ya kesepakatan kita. Kadang itu anak-anak ada yang melenceng sehingga kita sebagai wali kelas otomatis yang tidak bosan-bosan untuk mengingatkan terus-menerus pada anak-anak sehingga mereka kalau belok akhirnya lurus ke jalan yang benar lagi. Kemudian selama saya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak terlalu banyak. Agar apa? Percuma banyak, tapi kalau tidak dilakukan sedikit masuk, akan tetapi dilakukan dan diyakini oleh anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Monggo saya Begini, terima kasih waktu yang diberikan. Saya ada pertanyaan untuk Bapak Yahya dan Bu Fisa. Jadi apa sebetulnya dampak yang diinginkan dari kesepakatan kelas begitu? Ya, selain itu juga mungkin saya bisa menyarankan kalau kita sudah membuat kesepakatan, maka kita juga harus menyiapkan langkah jika ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut. Karena apa? Karena kan kita di dalam satu kelas itu karakter siswa berbeda-beda gitu ya. Tentunya kesepakatan satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda-beda juga. Jadi kita sebagai seorang guru khususnya wali kelas itu harus menjadi fasilitator atau penengah bagaimana jalan tengah dari keinginan masing-masing anak ini. Kemudian kita setelah kita melakukan kesepakatan, kita sampaikan juga bahwa jika nanti suatu saat ada yang melanggar kesepakatan yang telah kita buat, maka kita juga harus sepakat untuk misalkan memberikan bukan sanksi, istilahnya apa ya, sebagai pengingat gitu loh Pak. Nih, sebagai pengingat. Jadi selain kita membuat kesepakatan kelas, kita juga harus menyiapkan langkah jika suatu saat kesepakatan kelas itu ada yang dilanggar seperti itu. Terima kasih. Saya tanggapi dari tadi yang disampaikan oleh Bu Riza dan Bu Linda. Jadi kalau yang dari Bu Linda tadi memang benar. Jadi istilahnya yang memang harus diingatkan. Jadi istilah kalau misalnya tadi kata Bu Riza bahwa kita juga harus bikin apa istilahnya sanksi. Nah, sanksi pun itu sebenarnya juga biar anak-anak sendiri yang memunculkan. Artinya bukan kita dulu ya, misalnya ayo kalau misalnya ini tidak kamu tepati bayar 20.000 misalnya seperti itu. Nah itu tidak seperti itu. Bahkan nanti bisa juga ya. Makanya nanti di yang terakhir nanti ada restitusi. Ini juga tidak hanya tentang pelanggaran siswa yang tata tertib, tetapi yang keyakinan kelas ini juga penting. Betul. Ya dari yang ada yang melanggar itu pasti mendapatkan sebuah konsekuensi. Saya tambahkan gitu ya, dapat konsekuensi. Kamu melanggar berarti kamu sudah melanggar aturan yang ditetapkan di kelas. Nah, bagaimana? Yaitu tadi, kamu memilih apa yang kamu langgar, masalahmu apa, solusinya nanti kita beri solusi yang diinginkan anaknya. Kenapa? Alasanmu apa? Konsekuensi tersebut itu
kita berikan. Istilahnya konsekuensi. Nah, Jadi misalnya kalau terlambat datang, apa kamu konsekuensi keterlambatan itu ya jadi apa, sehingga anak itu akhirnya merasa bahwa oh iya saya akhirnya tidak bisa mendengarkan penjelasan dari guru atau itu biar timbul dari mereka. Jadi tidak sanksi-sanksi yang apa ya, yang istilahnya menjadi hal yang aneh, gitu, tidak sesuai lah. Gitu. Tidak memberikan sebuah hukuman, tapi anaknya langsung kita arahkan untuk lihat aturan yang kamu sepakati di kelas apa saja, yang kamu langgar apa, dan kamu akan mendapatkan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kalau tadi kita mengenal tentang motivasi perilaku manusia. Nah sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia? Pak Tommy, apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasarnya Pak Tommy? Makan. Nggih, Bu sih senang ya, senang makan. Apa? Tempat berlindung, uang, belanja, ya. Oh, banyak ya kebutuhan dasar manusia ya, belanja kata belinya ya, oke. Baik, nah kalau menurut yang kami terima bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup, tadi makan, ya, pakai uang, belanja, uang, ya. Untuk bertahan hidup, ya. Berarti hidup harus pakai uang. Hidup itu hanya butuh nyawa saja. Uang itu hanya apa istilahnya alat. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang. Wah ini ada yang membutuhkan kasih sayang ya. Kasih sayang dan diterima ya, dan rasa diterima. Apa sih restitusi itu? Jadi ini sebuah tindakan ya. Jadi guru itu selama ini kan ada 5 posisi kontrol kita terhadap siswa. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ini yang rata-rata kita lihat nih, ngapunten ya, kita punya tim ketertiban. Kalau saya melihat itu rata-rata masih ada di ranah ini. Loh Pak, nggak boleh Pak? Ya boleh saja. Ya ini kan karakter ya, ini karakter dari masing-masing guru. Ya. Apakah baik? Ya kita lihat. Kemudian ada lagi yang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Jadi restitusi itu yang pertama kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Di sini dikatakan bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya inilah. Ya. Nah, akhirnya kemarin saya melakukan segitiga restitusi ini. Nah ini, kebetulan ini fotonya saya pampang sekali. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah restitusi ini tadi. Ya, kalau tadi kita mendengar katanya Bu Linda tadi tidak mau menjelaskan, biar saya menjelaskan katanya Bu Linda. Ya, jadi restitusi itu yang pertama kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Di sini dikatakan bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut harus dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tadi ya, disiplin positif,
kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Menyampaikan pertanyaan saja untuk yang namanya restitusi. Tadi Pak Yahya dan Bu Fisa sudah memberikan contoh yang namanya atas nama si Alif dan Afif, di mana mereka itu dipisahkan, ada yang diasuh oleh orang tua, ada yang diasuh oleh bude. Nah, pertanyaan saya, setiap anak itu kan memang berbeda-beda, tidak sama. Walaupun kembar pasti ada perbedaan. Pertanyaan saya itu adalah bagaimana sih cara kita menyikapi pada saat melakukan restitusi dalam menggali pertanyaan kepada murid yang sifatnya sangat tertutup sekali, sehingga kita bisa mencari solusi. Itu saja, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Linda tadi adalah bagaimana menangani siswa yang tertutup di dalam restitusi. Nah, di sini saya menyampaikan satu kata, yaitu bagaimana kita menyikapinya dengan pertanyaan yang terbuka. Kita memanggil siswa tersebut, diajak berkomunikasi secara terbuka dan sesuai dengan keinginan siswanya. Nah, mau kamu bagaimana? Ditanya terus-terusan. Apabila lainnya masih tertutup, enggak pun, ya gitu. Kalau masih terus menutupi dirinya yang merasa bersalah, tapi tidak mau mengungkapkan alasannya, kenapa dia berbuat? Misalnya Pak Tommy bisa dibuat jangan jauh-jauh dari sisi tadi. Itu pernah juga saya alami karena saya itu dari kecil itu sudah dipisah. Jadi usia 1 bulanan itu kan ibu saya itu sakit di situ. Nah, di situ diambil sama mbak saya di ruang lingkup pondok pesantren itu. Ibu saya menghiyai karena mungkin salah satunya itu bukan hanya dibantu saja, mungkin nanti kedepannya akan lebih baik. Karena di situ lingkungan agamis banget, ada pondok pesantren. Nah, dari lambat laun kita sudah berkembang mulai SD. Kalau dulu itu di kehidupan sama kayak ceritanya tadi. Kalau di rumah saya pasti saya dipantau. Misal habis pulang sekolah, bajunya harus dimasukkan atau dirapikan. Habis itu nanti jam 3 kamu harus bangun karena ada ngaji. Nanti habis maghrib kamu ada les gini-gini. Nah, kalau di adik saya beda banget. Demikian dari kami. Bila ada tutur salah dari kami mohon maaf. Dan bila ada jaminan dari kami atau pelayanan dari kami yang kurang memuaskan, kami mohon maaf. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu hari ini, sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan sukses dan selamat untuk Pak Yahya dan Bu Fisa, terutama untuk kita semua. Sudah menjadi guru hampir guru penggerak, tapi kalau sudah sampai start seperti ini tuh bagi saya sudah sukses lah, sudah sudah mau bergerak, bergerak dan menggerakkan. Tergerak dulu, bergerak dan menggerakkan. Itu karena butuh beberapa yang nantinya bisa menjadi guru penggerak seperti Bu Fisa sama Pak Yahya. Itu Bu Linda juga sudah selesai. Saya mengikuti, jadi tinggal menggerakkan. Baik Bapak Ibu.